Hai, kembali lagi bersama kita di Ajuma. Asiknya Jumat Jumat malam. malam. Asyik. Jumat malam Nah, ketemu lagi sama Jumat kita. malam lagi ketemu dengan kami lagi di Ajuma Podcast dengan saya Bro. Dan saya Ayu. Nah, malam hari ini kita udah di season 2, episode kedua kali Iya. ini. Nah, minggu ini banyak hal-hal ya berseliweran di media sosial, itu hal-hal yang negatif ya, kalau bisa kita bayangkan. Ada perselingkuhan artis, ada perceraian dan lain sebagainya. Mungkin kita akan sedikit booster dengan kehidupan kita dengan membahas tentang kebahagiaan versi kalian. Ya, singkatnya kebahagiaan versi kamu. Ya, versi kamu. Nah, kalau menurut kita sih kebahagiaan itu ya sebuah hal, kalau menurut saya sendiri ya, kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan di mana kita itu merasa puas atau merasa tentram dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi merasa tenang, merasa enjoy dengan segala yang kita hadapi dan alami dalam kehidupan, itu merupakan sebuah kebahagiaan. Kalau menurut kamu gimana? Iya, kalau aku juga sama sih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada rasa seperti senang, terus kepuasan, terus ada kegembiraan yang itu terjadi secara intens gitu. Jadi harus secara berkesinambungan atau berkelanjutan ya. Istilahnya kalau skalanya itu sering gitu ya, maksudnya nggak hari ininya bahagia besok sedih. Ya mungkin meskipun itu ya bisa jadi itu ukuran kan kebahagiaan ya. Cuman lebih banyak bahagia daripada sedihnya bisa dikategorikan. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Kebahagiaan versi teman-teman kayak gimana? Mungkin bisa komen-komen ya di podcast kita atau di Instagram kita. Nah, kalau kebahagiaan versi kami kayak gitu ya. Nah, kalau dengar kata kebahagiaan, pasti apa sih yang pertama kali muncul? Apakah selalu dengan uang? Dengan memiliki harta yang banyak? Apakah definisi teman-teman itu banyak uang sudah pasti bahagia? Pasti bahagia, atau memiliki pasangan mungkin itu adalah sumber kebahagiaan? Atau memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion itu adalah kebahagiaan? Atau memiliki tempat tinggal yang nyaman itu adalah sebuah kebahagiaan? Atau apa nih? Bisa komen-komen juga ya buat teman-teman. Nah, kalau bahagia nonton konser Coldplay ya, karena sebentar lagi yang kemarin ikut war tiket berhasil ya. Kalau ada lebih mungkin bisa dikasih ke kita berdua mungkin. Iya, buat kita bisa lihat Coldplay ya. Nah, kalau ngomongin kebahagiaan pasti kita merujuk pada satu negara ya. Kalau ngomongin kebahagiaan itu adalah negara-negara Skandinavia ya, atau Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan beberapa negara lain. Itu teman-teman pasti pada ngerti nggak kalau mungkin ada ini indeks kebahagiaan negara, setiap negara di dunia ini. Jadi kalau di beberapa negara menerapkan seperti itu ya, ada indeks kebahagiaan untuk setiap warga negaranya atau the World Happiness Report ya, atau RANK. Jadi di situ ada nampilin bagaimana ranking kebahagiaan setiap negara diukur dari berbagai macam faktor ya, mulai dari GDP atau gross profit, kemudian ada social support, healthy life expectancy, kemudian freedom to make life choices, generosity, dan perception of corruption. Tapi ditekankan lagi bahwa tidak semua hal itu yang disebutkan sebelumnya adalah parameter yang baku ya untuk mengukur kebahagiaan. Nah, kalau dari data yang dihimpun oleh tim Ajuma udah punya tim nih. Jadi dihimpun cuma mengorek-ngorek dari ini ya. Dari berbagai sumber yang ada itu. Ya, di tahun 2021 indeks kebahagiaan itu paling tinggi berada di negara Denmark dengan skor 7.82. Nah, di sini di Indonesia berada di urutan pertama. Yang pertama tadi
Oh sorry, Finlandia. Finlandia. Denmark ada di posisi kedua ya. Jadi, nah Indonesia di posisi berapa sih kalau di tahun 2021 ya? 2021 sorry. Itu di posisi ke-82 dengan 5,26 kalau nggak salah tadi ya, sempat saya baca. Nah, kenapa sih kok Indonesia di posisi ke-86 dari 200 lebih negara ya? Mungkin apakah kita nggak bahagia? Tidak bersyukur atau gimana? Iya, kurang bersyukur atau banyaknya stres mungkin, atau gimana? Teman-teman gimana? Merasa udah bahagia atau belum nih dari kehidupan teman-teman? Bisa komen-komen ya di Instagram dan di sosial media kita lainnya ya. Nah, kita pengen banget nih bacain. Iya, bacain komen-komen nih. Karena sebenarnya udah ada sih beberapa komen ya, cuman kita belum bacain. Nunggu komen-komennya lebih banyak lagi. Komen-komen yang unik sih. Sebenarnya komen-komennya bagus dan positif. Iya. Cuma kurang unik ya. Iya, kita kurang merasa kayaknya kita perlu cari yang unik. Iya, Mungkin cari yang teman-teman unik. bisa komen ya. Iya, oke. Kita bacakan yang lebih. Nah, dari kebahagiaan itu kita bisa dapetin apa aja sih? Maksudnya dari sisi ketika kita bahagia, kita bisa ngelakuin segalanya itu kayaknya lebih mudah aja ya. Parameter kebahagiaan itu tiap orang beda, tiap negara berbeda. Benar. Karena kan juga latar belakang setiap manusia kan beda. Iya, dan latar belakang negara otomatis pasti beda karena kebudayaan pasti berbeda. Jadi mungkin geografis pasti berbeda. Teman-teman ada ngerasa ngapain sih pakai ada parameter kebahagiaan? Orang jelas-jelas kebahagiaan itu loh setiap negara, pokoknya tiap orang beda gitu. Ya ada tujuannya teman-teman, kenapa parameter itu tadi, indeks kebahagiaan itu dibentuk. Karena memang apalagi untuk suatu negara, mereka itu nantinya untuk membuat kebijakan publik, keputusan ya kan? oleh pemerintah itu butuh istilahnya ya survei itu tadi, data statistiknya, survei dan decisionnya nanti diambil dari tingkat kepuasan atau tingkat kebahagiaan dari setiap peraturan yang mereka ambil atau pemerintah ambil kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau ngomongin kebahagiaan pasti kita juga mungkin teman-teman udah ada yang denger ya beberapa term atau kata-kata, atau bukan kata-kata sih, gaya hidup yang diterapkan oleh negara-negara, konsep-konsep dari kebahagiaan setiap negara. Nah, kalau yang saya dan istri pahami itu ada beberapa ya. Kalau di Denmark itu ada Hygge, atau bisa tulis HYGGE. Jadi teman-teman bisa bahasa Indonesianya HYGGE. Ya teman-teman. Kalau di spell kayak gitu ya teman-teman. Nah, searching di Mbak Google itu ya HYGGE. Di Google kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu juga bagaimana cara orang Denmark bahagia dengan cara hidup mereka. Contohnya apa aja itu? Kalau untuk mencapai kebahagiaan bagi orang Denmark, bisa baca bukunya sih. Iya, bisa baca bukunya. Kita bukan promosi sih, kita cuma memang bagus banget inti dan poin-poin dari juga ya, atau bagaimana cara hidup orang Denmark dalam mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ada Lagom atau LAGOM, itu adalah cara hidup ya kebahagiaan ala orang Swedia. Bagaimana itu membalanskan kehidupan, atau bagaimana cara mereka not too much, tidak terlalu banyak, dan not too less atau too little, atau tidak terlalu sedikit dalam segala hal, sehingga mereka sebisa mungkin membalanskan kehidupan mereka. Kemudian ada keseimbangan lah intinya. Kemudian ada konsep meraih kehidupan kebahagiaan dengan cara ikigai, atau dari Jepang ya. Itu adalah filosofi hidup, bagaimana cara mereka, orang Jepang, apalagi orang Jepang di daerah selatan, itu bagaimana cara mereka untuk mendapatkan kebahagiaan, atau konsep besar dari kebahagiaan itu kayak gimana. Karena setiap dari kita berhak untuk bahagia, dan kehidupan itu ya alasan kita hidup ya untuk bahagia ya, otomatis ya. Nah, kalau saya sih dulu lebih, karena saya dulu suka sama Jepangan, maksudnya tentang hal-hal berbau Jepang. Nah, saya itu sampai belajar tentang konsep ikigai itu dari berbagai sumber ya.
Nah, apa sih ikigai? Kalau ikigai itu dari secara tata bahasa ya, itu adalah nilai atau sesuatu yang kita ambil dalam kehidupan kita sehingga nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan dan memaknai segalanya sesuai dengan kebahagiaan dan kesenangan kita masing-masing. Nah, konsep itu terbagi jadi 4 ya teman-teman. Ada profession, ada passion, mission, sama vocation. Nah, setiap part itu harus diseimbangkan dengan berbagai macam hal yang harus kita jalani. Jadi sebuah alasan dari setiap orang Jepang ketika bangun tidur adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan konsep ikigai ini, teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi kayak passion ya. Kalau passion, bagaimana apapun yang kita kerjaan itu harus what you love atau apa yang kamu sukai gitu. Jadi serta merta kita nggak bisa dengan karena kita butuh uang, karena kita jurusannya ini dan harus kayak gini. Kayaknya kalau untuk orang Jepang nggak kayak gitu ya. Jadi what you love, jadi teman-teman apa yang teman-teman sukai itu menjadi passionnya teman-teman. Kemudian itu juga beririsan dengan yang lain ya, kayak profession. Jadi teman-teman paling hebat di bidang apa, nanti digabungin sama passion, apa yang teman-teman sukai, jadi dapat irisan untuk mendapatkan ikigai. Kemudian ada mission, itu juga beririsan dengan semuanya juga. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini atau di lingkungan teman-teman, sehingga teman-teman bisa mencari pekerjaan atau sesuatu yang bisa dikerjakan teman-teman yang ahli dalam bidang itu dan teman-teman sukai dan kebetulan di lingkungan teman-teman dibutuhkan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah vocation atau apa yang bisa kalian atau teman-teman bisa sumbangkan, bukan sumbangkan sih, lebih ya itu tadi, apa yang bisa teman-teman create atau teman-teman ahli dalam bidang apa, kemudian itu bisa dibuat sebagai penghasilan. Jadi intinya sih teman-teman mengerjakan sesuatu itu jangan karena ikut-ikutan ya, atau ini lagi tren nih kayak gitu, tapi sesuaiin dengan apa yang teman-teman sukai, teman-teman ahli di bidang itu dan dunia lagi butuhin saat itu. Jadi konsep ikigai itu bisa merubah teman-teman menjadi seseorang yang bahagia dengan cara membalancekan 4 hal tersebut sih, kayak gitu teman-teman. Kalau menurut kamu kayak gimana sayang? Ya kalau suami aku kan menjelaskan ikigai yang dari Jepang, kayaknya memang agak rumit sih kalau aku ya, maksudnya dari konsep kehidupan orang Jepang agak ya, karena mereka kan terkenal dengan ini ya, etos kerja ya, etos kerja dan pemikir ya. Tapi kalau yang di Denmark ini ada juga 6 konsep yang biasanya mereka terapkan untuk menjalankan kehidupan sehingga mereka mencapai yang namanya kebahagiaan. Yang pertama itu biasanya mereka sering banget menciptakan atmosfer hidup yang nyaman. Jadi di sana itu mereka sebisa mungkin, misalkan mendekor rumah aja, hal yang paling simpel ya, mereka akan membuat atau men-settingnya itu senyaman mereka. Jadi mereka kadang ya itu tadi nggak pedulilah orang ngomong apa, yang penting menurut mereka ini nyamannya aku kok, kayak gitu, nyamannya aku seperti ini. Jadi itu yang mereka pegang. Jadi membuat lingkungannya mereka atau atmosfer kehidupan mereka itu nyaman. Terus yang kedua itu mereka punya ritual memanjakan diri. Nah, kayak cewek-cewek itu yang biasanya sumpah butuh me time, kayak ke salon lah, mereka pun juga melakukan hal yang sama teman-teman. Jadi mereka melakukan momen-momen yang berkualitas, hal-hal yang simpel lah, seperti menyalakan lilin yang beraroma terapi, yang beraroma gitu loh. Terus habis itu sambil minum teh herbal, terus makan pokoknya cookies, apa chill gitu lah, misalnya santai aja di rumah kayak gitu ya, memanjakan diri lah ininya. Terus yang ketiga, mereka akan belajar handicraft kayak gitu loh, suka istilahnya menyibukkan dengan yang mereka mungkin sukai. Kalau di film-film biasanya ada orang tua ngerajut, itu bagian dari cara mereka stress release ya. Seperti itu, stress release. Stress release. Jadi minggu lalu ya di episode minggu lalu bisa teman-teman dengerin juga bagaimana stress release versi kita untuk menjadi meminimalisir atau memanage dari tingkat stres. Yuk lanjut saya. Terus yang keempat itu menikmati makanan ala
yoga itu tadi. Jadi mereka itu suka banget teman-teman kumpul-kumpul dengan rekan kerja, dengan Wah, itu keluarga. Indonesia banget ya kalau Sebenarnya Indonesia banget ya. kumpul-kumpul itu Indonesia banget, nongkrong-nongkrong sama Cuma teman. kalau Indonesia itu mesti ditambahi sedikit gibah ya. Iya, ada gosip-gosip yang terbaru, terhangat. Tapi kalau bedanya mereka saya rasa bukan gibah, tapi memang mengobrolkan hal-hal yang positif. Jadi nggak ada satu nggak ada keinginan untuk menonjol di antara yang lain. Jadi semuanya tuh berusaha untuk down to Wah, earth. itu kayaknya berlawanan dengan Indonesia ya. Kalau di Iya. Indonesia pasti kalau mengunggulkan, reuni teman-teman gitu, benar-benar SMA atau kuliah atau SMP dan lain sebagainya pasti menyombong, bukan quote unquote ya. Maksudnya Itu kayak mengunggulkan bahwa saya sudah punya mobil nih gitu. pencapaian saya sudah sekarang posisinya sudah Manajer atau dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka justru tidak akan mengobrolkan itu ketika mereka ada di satu circle. Jadi mereka berusaha untuk mengobrolkan hal yang positif gitu. Terus kemudian yang kelima, mereka kan mencoba untuk memulai tradisi baru yang menyenangkan. Jadi mereka find way bagaimana mereka mencari hal-hal rutinitas atau ritual baru dalam kehidupan mereka yang belum pernah dicoba mungkin. Jadi mereka take own risk untuk growth, jadi sesuatu yang baru developing. Mulai dari hal kecil, misalkan lingkungan keluarga. Jadi di Denmark itu biasanya mungkin mereka ada ritual keluarga yang mereka belum pernah coba, seperti berkemah di depan teras gitu ya. Kalau mungkin terasnya orang Indonesia mungkin kecil-kecil ya, tapi kan di sana juga. Kalau di kota besar kalau di sana kan mereka mungkin masih punya halaman, sehingga ada ritual seperti itu. Entah itu terus bermain ski atau apa. Jadi di lingkungan keluarga mereka akan mencoba ritual-ritual yang memang sebelumnya belum mereka temukan. Terus yang keenam atau yang terakhir, itu yang paling penting, itu bersyukur, teman-teman. Nah, ini hampir semuanya pasti sepakat ya, setuju bahwa intinya kebahagiaan itu dari cara kita bersyukur dengan apa yang kita terima. Bagaimanapun hal tersebut, kalau kita terima dengan ikhlas, dengan legowo, kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya, pasti ngerasa bahwa segalanya itu sudah tercapai gitu. Mungkin orang-orang Swedia, orang-orang Denmark, orang-orang Finlandia dan lain sebagainya, Norwegia, itu pasti berpikir bahwa apa yang mereka dapat ya itu yang mereka syukuri ya. Iya, benar. Jadi harusnya itu yang menjadi satu hal yang penting buat teman-teman ketika tidak, mungkin ada benarnya juga ya, ketika kita tidak memberikan harapan yang terlalu tinggi dalam kehidupan dan menjalani itu dengan rule yang jelas, mungkin teman-teman bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Kalau kata lagu, kalau nggak salah saya dengar, kalau bahagia itu sederhana sebenarnya. Itu lagu siapa ya? Lagunya siapa ya? Iya, jadi konsep yoga tadi bagi orang-orang Denmark itu konsep yang menikmati kesenangan hidup dengan cara yang sederhana. Jadi hal-hal simpel itu sudah mereka anggap bahagia, teman-teman. Kadang kan kita kan sepele ya, cuma minum teh sambil baca buku. Mungkin bagi teman-teman hal biasa kok, itu hal yang biasa gitu, maksudnya nggak ada istimewanya. Tapi bagi orang-orang Denmark ini itu cara mereka menikmati itu tadi, waktu, menikmati hidup, rasa syukur mereka gitu loh kan. Hal-hal apresiasi terhadap diri sendiri dengan memanjakan diri itu tadi. Itulah akhirnya Denmark menjadi negara kedua ya tahun 2021 dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Intinya itu kebahagiaan para masyarakatnya ya, terutama itu masyarakatnya tinggi kayak gitu. Semoga Indonesia bisa ya setidaknya tembus 20 besar aja. 10 besar gitu ya. Gimana? Kayak pesimis ya, saya bilang 20 besar itu pesimis kayak. Soalnya 10 besar nih aduh jauh banget mana ya teman-teman. Dari ranking 82 ke 20 ya. Pengorbanannya harus cukup banyak ya, teman-teman. Ya negara kita juga masih banyak masalah sih sebenarnya. Dan di sana sini pasti punya banyak masalah, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda, bagaimana cara kita menempatkan kebahagiaan. Mungkin kita nggak bisa ya, mungkin terlalu naif ketika kita bilang kita bisa merubah Indonesia dengan segelintir orang. Tapi kalau kita dalam waktu singkat, mungkin
terlalu apa ya, halu kalau anak-anak Orang sekarang. sekarang aja kita masih fokus bangun IKN kan. Nah, benar. Masih fokusnya itu masih tertata dan Masih fotonya, infrastruktur ya, teman-teman. masih infrastruktur. Struktur, bukan dari apa ya, developing ke masyarakatnya sendiri. Bagaimana SDM-nya. bagaimana cara kita membangun SDM yang baik. Mungkin kita apa ya, mungkin selama ini kita masih berpikir bahwa kebahagiaan itu ya itu tadi berfokus pada uang, harta dan lain sebagainya. Mungkin dari orang-orang Denmark kita belajar bahwa hal-hal yang sepele itu bisa membuat kita bahagia atau membuat kita merasa senang dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan. Karena itu tadi yang poin terakhir tadi ya, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan bersyukur itu kita nggak akan istilahnya kayak iri gitu loh dengan pencapaian orang lain, teman-teman. Nggak akan sebisa mungkin kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut gitu loh. Jadi enaknya dari konsep kebahagiaan mereka itu loh, itu bisa kita terapkan lah. Kita memang mungkin bukan presiden, kita mungkin bukan punya jabatan yang tinggi di pekerjaan, atau kita pun tidak bisa masuk ke pemerintahan, tapi dimulailah dari diri kita sendiri untuk menerapkan itu tadi, konsep-konsep yang positif ya dari negara-negara yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi tadi ya. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa apa ya mempengaruhi banyak orang, tapi seenggaknya teman-teman bisa menularkan itu ke circle teman-teman dulu ya. Yang orang-orang terdekat. Mungkin dari satu titik nanti banyak titik, akhirnya mungkin Indonesia suatu saat one day bisa menjadi sebuah negara yang saya rasa sih Indonesia sebenarnya punya potensi itu ya, karena beberapa ya kalau teman-teman di kampung saya dulu itu pasti bilang kalau kebahagiaan itu ya apa yang kita miliki. Beberapa kota di luar Pulau Jawa pun juga merasa bahwa kadang apa yang mereka dapat dari alam, kalau mereka bertani ya, atau mereka melaut dari lautan, mereka mendapatkan itu dan mereka bahagia dengan porsi yang mereka dapatkan itu. Mungkin di kota-kota besar iya, mungkin kalau kita nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya gadget yang harganya puluhan juta dan lain sebagainya, mungkin sebagai hal yang itu yang harus kita capai. Sedangkan di desa atau kota-kota kecil lainnya di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, NTB, NTT dan lain sebagainya, berpikir bahwa apa yang kita dapat hari ini itu pasti mereka syukuri. Dan saya melihat sendiri dan menjadi saksi mata ketika mereka merasa bahwa ini lebih dari cukup apa yang Tuhan kasih ke kita sebagai sebuah anugerah. Nah itu sebenarnya kalau bisa dikategorikan itu bisa menjadi kebahagiaan ya, tingkat kebahagiaan. Cuman mungkin karena apa? Karena ya Indonesia ini kan juga negara kepulauan gitu ya. Banyak orang dan kompleks, benar-benar kompleks masalahnya. Memang nggak akan mudah seperti Denmark ataupun Finlandia. Iya, gitu. karena karena mereka negaranya nggak begitu luas dan jumlah penduduknya juga nggak sebanyak Indonesia ya teman-teman. Iya, istilahnya itu geografis mereka nggak sama seperti Indonesia. Memang kita butuh effort, tapi kan kita setidaknya itu tadi loh, seperti saya bilang ya, Indonesia itu bukan cuma milik satu atau dua orang, bukan miliknya presiden. Jadi kita menuntut pemerintah untuk loh kan harus bikin Indonesia itu indeks kebahagiaan tinggi, otomatis harus segala sesuatunya harus dipenuhi, masyarakat minta ini dipenuhi, kayak banyak menuntut ya. Benar, maksudnya gini, tuntutan itu hak teman-teman ya, tapi kembali lagi itu ya positif pastinya ya kan, teman-teman pasti minta sesuatu yang positif. Cuma kembali lagi, daripada kita menunggu langkah konkret ya kan dari orang lain, kita mulai dari apa yang bisa kita lakuin gitu teman-teman. Saya sepakat, setuju. Nah dari situ biasanya teman-teman bisa apa ya, mulai mencari bagaimana jalannya, atau mungkin dari kayak ikigai, legem, kemudian yoga atau hige, itu teman-teman bisa apa ya, mulai cari tahu bagaimana menciptakan kebahagiaan. Mungkin apa yang bisa teman-teman apa ya terapin dalam kehidupan teman-teman, di lingkungan teman-teman, atau di apa ya apapun itu ya, circle pertemanan dan lain sebagainya, mungkin bisa apa ya memberikan good influence ke teman-teman yang lain, sehingga
memberikan oh iya ya kebahagiaan itu ternyata sesederhana itu atau semudah itu untuk diterapin gitu. Jadi dengan seperti itu teman-teman juga bisa merasa lebih bahagia kadang karena kita bisa menularkan kebahagiaan dan teman-teman bisa mendapatkan apa ya feedback yang bagus juga dari teman-teman yang lain Iya, ya. benar. Istilahnya memberikan aura yang Positif. Aura yang positif, aura yang baik itu pasti akan memberikan dampak yang baik pula ke orang yang memberikan dampak itu sebenarnya kita ya. kayak bergaul sama orang tukang minyak wangi ya kita kecipratan wangi gitu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya kebahagiaan. Bagaimana cara kita sebenarnya bagaimana cara kita memaknai segala yang kita dapat sih ya dengan cara bersyukur tadi dan bagaimana cara kita membuat apa ya lingkungan di sekitar kita itu menjadi lebih nyaman untuk kita sendiri atau untuk keluarga kita atau untuk teman-teman kita itu akan membuat apa ya membuat kita juga merasa bahagia juga akhirnya nantinya dapat feedback yang kayak gitu ya. Jadi kita tuh pengen teman-teman komentar ya kebahagiaan versi teman-teman Ya, apa? bagaimana sih versinya teman-teman? Oh, kalau aku nggak kayak gitu, aku kayak gini. Nah, itu Boleh. kita mau dengerin gitu. Atau mau nanti kita akan bacain full satu episode kita akan bacain semua komen-komen dari Ya. sobat pendengar Saya pikir, Ajuma semuanya ya. Apa ya? Maksudnya pasti kebahagiaan itu karena definisinya luas memang. Ya, kebahagiaan itu nggak serta merta Jadi karena itu seru ya. kayaknya kalau teman-teman Iya. bisa komentar. Komen-komen di apa Spotify kita, di Noise, di Instagram ataupun di YouTube kita ya, teman-teman. Supaya kita juga bisa bacain, bisa diskusi di situ atau mungkin bisa hubungi admin ya. Ya, betul ya. Di Pokoknya DM ya. DM IG kita. DM IG kita kayak gitu Terus ya. atau mau komen di YouTube kita. Boleh. Jangan cuma komen ya, like dan Subscribe jangan lupa ya teman-teman. Supaya kita lebih seneng lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermakna buat teman-teman mungkin. Podcast yang ya memang kita bukan orang yang paling apa ya orang yang paling Ahli ngerti, dalam hal ya. tersebut, tapi seenggaknya Kita di sini memang cuap-cuap. kita apa ya comot-comot dari berbagai konsep-konsep itu kemudian menjelaskan dengan cara kita sendiri. Benar. Kayak gitu. Ingin kita infokan gitu. Kita Iya. ingin memberitahu mungkin teman-teman yang belum tahu kayak gitu. Iya, kayak beberapa konsep yang lalu ya yang Terus kita kalau bahas yang itu sudah tahu, jadi makin apa ya? Jadi makin mungkin lebih sadar gitu. sadar. Lebih sadar lebih bahwa- paham dan mungkin yang belum tahu bisa lebih apa ya curious atau penasaran ini kayak gimana sih dan membuka buku atau Google terserah teman-teman nanti untuk bisa apa yang kita sampaikan kurang boleh komen-komen ya di setiap episode atau di episode manapun boleh meskipun nggak nyambung dengan topiknya boleh atau mau request topik juga boleh ya atau request jadi narasumber Iya. boleh langsung aja di DM aja ya teman-teman. Request nomor rekening kami juga nggak apa-apa nanti Nggak apa ya? siapa tahu itu mau jadi sponsor. Ah ya boleh. Boleh, Kalau kan? mau jadi sponsor boleh ya Iya, teman-teman. nggak apa-apa. Kalau mau jadi support kita dengan Nah, nominal tertentu mungkin boleh. sponsor ini dalam arti juga buat teman-teman semua. Jadi Iya. dari teman-teman untuk teman-teman juga. Oke, Itu sih kayak gitu begitu sih ya. sih ya. Gitu. Jadi itu aja sih kebahagiaan yang kita dapat dari beberapa negara yang memiliki indeks kebahagiaan tinggi. Dari topik kita kebahagiaan Ya. versi Versimu, bagaimana versi kalian? Versimu, teman-teman pendengar semuanya. Bagaimana versi kebahagiaannya? Tulis di komen. Kita sangat menunggu teman-teman untuk komen-komen. Boleh kalau malu kalau di komen, boleh di DM di Instagram boleh. Atau apa ya? Anonymous gitu kirim Ya, surat nggak apa-apa, boleh ya. anonymous gitu nggak apa-apa. Boleh. Kita nggak akan Kita nggak akan juga bacain siapa yang ngirim gitu, nggak, tenang aja kita nggak teman-teman. akan terlalu kepo juga gitu. Secret is iya. confident. Privacy tetap kita kita jaga. jaga, tenang aja. Oke. Nah itu aja untuk malam hari ini buat teman-teman. Thank you udah dengerin, thank you udah support dan dengerin sampai episode dan season kedua ini. Ya, Semoga season selanjutnya tetap berjalan dan makin banyak pendengar, makin kita bisa punya circle saling berbagi ya di antara komunitas fansnya Ajuma nih. Fans ya dan Ajuma lovers. Oke. Nah, gitu dulu. Selamat malam, selamat istirahat, stay positif ya. Happy. Stay happy teman-teman. Bye bye.